Oke, belajar machine learning minggu kedua. Minggu ini apa yang saya pelajari? Um, gue kembali ke basic ya minggu ini. Minggu pertama tuh sok-sokan belajar bikin model machine learning, tapi minggu kedua ini gue belajar benar-benar belajar Python ulang, belajar bikin list, bikin dictionary, belajar caranya berinteraksi dengan OS itu maksudnya operating system ya, dengan Linux. Jadi belajar bahasa bash kalau nggak salah ya, punya komen-komen yang ada untuk command line di Linux gitu, yang mana itu em, ternyata awalnya rada kayak rasa daunting ya, karena gue nggak pernah pakai Linux, gue cuman pakai Windows. Tapi gue belajar Linux karena di course yang gue ambil dia memakai Linux itu, jadi supaya bisa ngikutin gue memutuskan untuk menginstal Linux di Windows gue. Bukan menginstal Linux, sama menginstal command line-nya doang gitu, gue lupa intinya teknisnya gimana. Intinya gue bisa mempraktekannya di laptop gue, dan itu tuh sangat melelahkan ya minggu ini tuh. Frustasi karena anjing, tugas-tugasnya tuh apa ya, sebenarnya banyak yang sebenarnya gak, bukan yang kita cuma disuruh kayak, gue belajar di Coursera btw. Nah itu tugasnya tuh kita cuma disuruh kayak apa ya, cuma disuruh kayak parsing string aja. Jadi ada string misalkan email hanifamin16@gmail.com gitu, disuruh ambil hanifamin16 nya aja gitu, gitulah tugasnya. Cuman memakai modul di Python namanya regular expression gitu. Cuman karena gue nggak biasa, jadi kayak belum pernah pakai regular expression sebelum, jadi gue kayak mesti belajar. Dan belum lagi ketika itu dikombinasikan dengan, katakanlah lo mau ada list email, terus list email itu lo mau ambil username-nya semua, dan username-nya tuh lo mau masukin di file CSV lagi, terus di file CSV itu lo mau convert dia ke HTML. Jadi ada, itu tugas-tugas yang sederhana aja, bukan tugas yang fancy kayak anjing gue mau bikin model machine learning. Cuman di situ gue sangat frustasi karena tugas-tugas ini harus selesai kalau mau sertifikatnya, kalau mau dapat sertifikatnya itu. Jadi ibaratnya kalau mau nyelesain course-nya nih, tugasnya harus kelar gitu, bener-bener kelar yang berhasil gitu. Dan itu banyak sekali perintilan-perintilan, kesalahan-kesalahan sintaks kecil yang bikin gagal semua, error semua. Dan situ gue jadi sadar kayak anjing, gue masih jauh ya. Masih jauh, maksudnya gue tuh bisa punya konsepsi mendasar soal machine learning itu apa, programming itu apa, tapi kan the real work adalah ketika yang bikin program. Dan ketika lo bikin program itu, di hal sesederhana pun ketika lo bikin program itu akan ditunjukkan, disitulah benar-benar ditunjukkan skill lo sebagai programmer nih segimana sih. Dan ketika gue frustasi, gue kemarin tuh pernah kayak 2 jam ngerjain sesuatu, cuma disuruh bikin dictionary doang. Bikin disuruh ngambil kayak username gitu, parsing strings, nge-slicing, ngambil satu bagian dari kata-kata dan memasukkannya di list dalam bentuk list CSV gitu, dan kemudian dimasukkan dalam dictionary juga. Itu gue kayak 2 jam cuman bengong gitu, bukan bengong ya, 2 jam ngotak-ngatik gak jelas, recklessly coding, dan hasilnya 0% walaupun gue akhirnya berhasil ya. Cuman di situ gue sadar anjing masih jauh kan. Kayak ini puzzle-puzzle kecil yang mungkin apa ya, ibaratnya kita tahu dictionary itu udah bisa ngelihat sekarang, udah bisa nyontek-nyontek lah di Google atau di ChatGPT segala macam. Cuman ini ibarat gue melihatnya bukan dari sisi itunya sih, bukan di sisi sintaksnya atau apa, tapi ini ibarat puzzle yang
mengukur seberapa baik lo memecahkan masalah. Dan ketika gue masih sangat buruk dalam memecahkan puzzle-puzzle yang sederhana kayak gini, ya itu menunjukkan kemampuan programming gue masih cetek gitu, masih level-level yang ya level simple lah. Jadi jangan terlalu apa ya, jangan berpikir kalau tinggal dikit lagi nih jadi jadi apa namanya, jadi programmer machine learning. Masih jauh. Cuman itu sih, harus tuh kegagalan, rasa-rasa frustasi itu harus penting gue rasa, untuk kayak supaya lo tahu nih posisi gue lagi di mana, dan maksudnya posisi dalam artian tingkat skillnya segimana, dan ngajarin cara handle frustasi aja sih. Gue sadar ya ketika gue mengalami error gitu tuh, yang pertama kali gue lakukan adalah gue nyoba terus recklessly programming gitu recklessly writing code apa aja yang bisa gue pikirin, gue terus dan akhirnya error terus. Padahal ini gue udah tahu sebetulnya, tapi intuisi gue menolak itu. Yang gue tahu adalah sebenarnya yang paling baik adalah gue tarik nafas dulu, lihat plan gue lagi, dan udah dengan teliti mengidentifikasi satu-satu nih kemungkinan masalahnya apa, lihat error message-nya. Gue tuh nggak melakukan itu semua. Seringkali gue malah ya udah tulis apa aja yang bisa gue lakukan, dan hasilnya adalah error terus karena tanpa arah melakukan programmingnya. Padahal gue bisa bisa handle error itu dengan lebih graceful lah, lebih anggun gitu dengan cara ya, ini tips mungkin ya, sebelum lo melakukan programming tuh menurut gue penting sekali ternyata ya. Dan gue mempelajarinya dengan itu setelah frustasi itu, penting untuk pertama punya bayangan lo mau bikin program apa sih gitu. So misalnya lo ada program lo mesti punya bayangan yang jelas, kayak input dari program lo tuh apa, output yang lo mau kasih apa, dan lo mesti bikin alurnya dari input ini supaya bisa convert menjadi output apa gitu. Sederhananya ya, misalkan lo bikin program yang mencari yang menginput misalkan angka 3, dan outputnya adalah faktor-faktor dari 3, misalkan 1 dan 3, atau misalkan angka 10, faktor dari 10, 1, 10, 2, 5 itu. Jadi lo punya bayangan tuh inputnya apa dan outputnya apa, dan lo kemudian bikin alur kayak dari input nih ke output gimana, apa yang harus gue lakukan gitu, perintah-perintah apa yang harus gue berikan kepada mesinnya. Nggak perlu dalam pseudo programming aja, dan itu sangat memudahkan ketika lo mulai actual code gitu. Karena kalau enggak, men, jadi kayak apa ya, nggak terarah aja, nggak terarah. Dan kemudian ketika dapat error, ini yang gue pelajari lagi setelah gagal ya mengerjakan tugas-tugas dan berhasil mengalahkan kegagalan itu, yang gue pelajari juga adalah baca error message-nya gitu. Kalau salah itu baca error message-nya, karena di dalam error message itu bukan kode-kode nggak jelas yang cuman bilang lo goblok, lo error gitu. Tapi dalam error message itu ada informasi, oh lo errornya di line berapa, di line itu errornya tipenya apa, apakah type error, apakah errornya apa gitu, tipe errornya seperti apa gitu. Dan itu jadi memudahkan lo karena lo tahu, oh ini kesalahan gue di sini nih, lebih spesifik. Jadi lo udah tahu apa yang lo perbaikin, daripada lo tulis ketik enter tanpa tahu apa yang lo lakukan. Lo cuman kayak brute force aja gitu, brute force buat kelarin, padahal hasilnya jauh lebih baik ketika lo lebih terencana dan lebih teratur. Dan gue tahu itu, tapi iya, insting gue kebanyakan adalah untuk jadi tolol. Insting gue adalah untuk dengan tolol mengetik apapun yang gue bisa, supaya tiba-tiba berharap tiba-tiba saja programnya jadi tidak error, yang mana jarang sekali terjadi seperti itu.
yang sering terjadi adalah error terus gitu. Padahal sederhana kan, cuman baca error message, cuman bikin pseudo programming dulu, cuman itu tadi itu yang gue tidak biasa lakukan dan harus gue biasakan sih. Itu pelajaran berharga yang gue pelajari. Jadi bukan, lebih ke soft skills ya, bukan hard skillsnya, tapi itu sih gue rasa kalau bisa diterapkan itu udah beberapa langkah maju yang signifikan lah kalau gue bisa terapkan secara konsisten, gue rasa ya buat diri gue. Karena programming tuh itu mental challenge sih. Jadi kalau bikin program yang kompleks tuh udah itu capek sih, capek. Jadi memang mesti terencana, bukan yang asal-asalan aja gitu. Jadi ya minggu kedua nih gue belajar untuk lebih profesional dalam membuat program. Oke gitu aja sih, dadah.